Oke, baik. Pada pembahasan video sebelumnya kita membahas gelombang stasioner kan teman-teman. Nah, gelombang stasioner mulai dari pengertiannya, jenis-jenis gelombang stasioner, kemudian persamaan simpangan, dan juga bagaimana menentukan simpul dan perut. Ya, bisa menggunakan rumus dan juga bisa menggunakan konsep atau cara manual ya. Ini sudah kita pelajari. Baik, kita akan lanjutkan ya dengan dua contoh soal teman-teman. Langsung saja untuk contoh soal pertama. Suatu gelombang stasioner merambat sepanjang seutas tali dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, ini persamaan simpangan. Jika X dan Y dalam meter serta T dalam sekon, tentukan A. Cepat rambat gelombang, B. Letak perut keempat dari bidang pantul. Nah, perhatikan di sini teman. Kita diberikan persamaan simpangannya nih. Nah, kita harus tentukan dulu nih. Ini persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat atau terbuka nih. Nah, perhatikan di sini sin-nya kan nempel sama maksud saya KX-nya kan nempel sama sin karena ada X-nya nih kan. Berarti bisa dipastikan ini merupakan gelombang stasioner ujung apa? Terikat. Oke. Jawab. Nah, begitu. Oke. Nomor A. Ditanya cepat rambat nih. Ditanya cepat rambat. Yang namanya cepat rambat itu kan rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Nah, ini rumusnya sudah kita bahas di bab besaran-besaran dasar pada gelombang. Nah, kita cari dulu lambdanya nih teman-teman. Lambdanya kita cari pakai rumus K sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini juga sudah kita bahas di bab gelombang berjalan. Nah, K-nya itu mana sih? K-nya itu yang nempel sama X, koefisien X. 0,6pi. 0,6pi sama dengan 2pi per lambda berarti kan. Nah, di sini bisa kita langsung bentar. Lambda kita berikan 0,6pi, tapi kita sederhanakan terlebih dahulu kedua ruas. Ini dengan ini kita bagi dengan 2pi, sehingga ini jadi 1, ini jadi 0,3. 0,3. Kemudian kita kalikan lambda kali 0,3. 0,3 lambda sama dengan 1. Lambda berarti sama dengan 1 dibagi 0,3. Kita tulis kembali menjadi 10 per 3 meter. Satuannya, ingat satuannya. Kemudian kita cari frekuensi menggunakan rumus omega sama dengan 2pi per F ya. Ini juga sudah kita bahas terus. Omega itu yang mana? Omega itu koefisien T di sini. Koefisien T dilihat dari persamaan gelombang ini ya. Berarti 2pi. 2pi sama dengan 2pi F begitu. Coret-coret ya, sehingga kita peroleh F-nya sama dengan 1 Hz. Nah, oke, sudah dapat nih. Frekuensinya sudah dapat 1 Hz. Kemudian lambdanya tadi juga sudah dapat 10 per 3. Kita langsung cari V-nya menggunakan rumus lambda dikali F. Lambdanya tadi 10 per 3. Kita kali 1. Berarti kita peroleh V-nya adalah, atau cepat rambat gelombangnya adalah berapa? 10 per 3 meter per sekon. Oke, selesai. Sekarang yang B teman-teman ya. Yang B kita cari. Bagaimana yang B itu? Sebentar nih, kita hapus dulu. Mengganggu pemandangan alam nih. Gimana nih cara ngapusnya nih? Ada yang tahu? Nggak dihapus juga, nggak apa-apa lah ya. Nah, B nih. Yang ditanyakan apa tadi teman-teman? B tadi ya. Soal B tadi yang ditanyakan, ini ya teman-teman ya. Letak perut keempat dari bidang pantul nih. Nah, letak perut keempat dari bidang, bisa menggunakan rumus, bisa pakai cara manual nih teman-teman. Kita pakai cara manual aja ya. Seperti tadi, seperti video sebelumnya. Nah, tadi kan sudah diketahui nih di awal bahwa gelombang stasioner yang dimaksud di soal itu kan yang ujung terikat. Berarti gambarnya bisa seperti ini dong teman-teman. Gambarnya bisa seperti ini dong. Gambar gelombang stasionernya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan dari gambarnya. Nah, ditanya apa tadi? Simpul ya. Simpul ya, perut keempat. Oke. Perut keempat berarti ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari sini. Ini perut 1. Aduh, jelek banget nih gambarnya. Perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Nah, yang ditanyakan berapa sih jarak dari perut keempat ini ke bidang pantul?
Ya, kita hitung saja teman-teman. Kita hitung ini ya, 1/4 nih. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. Jadi, per 4, ya ini kan per 4 ya. Per 4 ini terletak 7/4 lambda. Lambdanya udah diketahui tadi ya, atau 7/4 dikali 10 lambda yang udah kita peroleh. 10/3, sehingga nanti kita peroleh berapa nih? Kita hitung itu dapatlah 35/6 meter ya. Karena sudah kita substitusikan lambdanya dari bidang pantul. Atau ternyata letak per 4 adalah 7/4 lambda atau 35/6 meter dari bidang pantul. Oke, gampang ya teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan rumus. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita soal yang nomor 2 nih. Seutas tali dengan panjang 60 meter dibentangkan secara horizontal. Salah satu ujungnya diikatkan sedangkan ujung yang lain digetarkan secara harmonik dengan frekuensi 0,6 Hz dan amplitudonya 8 cm. Jika cepat rambat getaran yang merambat sepanjang tali tersebut adalah 6 meter per sekon, tentukan yakni jarak simpul dan perut yang saling berdekatan, kemudian letak perut keempat dari ujung terikat, dan juga letak perut keempat dari titik asal getaran. Nah, untuk menjawab ketiga poin pertanyaan ini teman-teman, kita cari dulu lambda. Seperti biasa ya, kita cari dulu lambda. Bagaimana mencari lambda? Apakah menggunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda? Tidak bisa ya teman-teman, karena tidak bisa kita menentukan nilai K-nya. Di sini kan tidak diberikan persamaan simpangan gelombangnya. Nah, bagaimana kita mencarinya nih teman-teman? Oh ya, tadi kita belum menentukannya teman. Nah, ini kalau ada soal-soal seperti ini teman-teman, ini gelombang sebenarnya ujung terikat ya, dianggap ujung terikat karena di sini ada kata-kata diikatkan ya, salah satu ujungnya diikatkan. Nah, ini dianggap gelombang stasioner ujung terikat. Ya, meskipun ada dua kemungkinan kan, kalau diikatkan kan masih bisa bergerak atau tidak ikatannya, tapi dianggap sebagai gelombang stasioner ujung terikat. Oke. Sehingga nanti gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini nanti ya. Berarti gelombang stasionernya boleh kita gambar seperti ini. Nah, berarti bagaimana sih maksud soalnya ini, teman-teman? Nah, maksud soalnya begini. Ada tali begitu ya. Ada tali. Nah, ini diikatkan pada apalah gitu ya, bidang pantul. Nah, talinya 60 meter. Oke, ditanya yang pertama adalah jarak simpul dan perut yang saling berdekatan. Nah, maksudnya jarak simpul dan perut yang saling berdekatan itu bagaimana? Nah, begini teman-teman. Ini kan kita tahu tadi ini perut 1, ini perut 2, ini perut 3 dan seterusnya. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3. Nah, simpul dan perut yang saling berdekatan tuh ini ya teman-teman. Ini dengan ini boleh disebut sebagai simpul dan perut yang saling berdekatan. Berarti yang dimaksud poin A itu ini kan teman-teman. Segini itu berapa? Ya enggak? Oke, berapa gitu kan? Nah, tapi kita cari dulu lambdanya. Kan tadi kan ketahui, nah ini frekuensi teman-teman, yang Hz nih. Berarti itu Hz adalah 0,6 Hz. Itu ya. Frekuensi. Kemudian di sini diberikan V juga ya. Cepat rambat gelombangnya adalah 6 meter per sekon. Amplitudo ini ya sepertinya tidak terlalu diperlukan ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Kita kan punya F dengan V, berarti bisa nyari lambda dong. Pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. Di sini kita sudah peroleh tadi V-nya 6. Lambda, F-nya tadi 0,6. Nanti kita peroleh lambdanya 6 dibagi 0,6 sama dengan 10 ya, 10 meter. Berarti lambdanya 10 meter nih. Nah, berarti kita jawab yang A langsung ya. Jarak simpul dan perut yang berdekatan kan yang ini yang dimaksud teman tadi tuh. Nah, ini juga bisa disebut sebagai jarak dan simpul
yang saling berdekatan. Nah ini kan seperempat lambda nih sebenarnya. Oke, berarti yang A itu seperempat lambda. Yang A mana? Yang A itu seperempat lambda. Ya, seperempat lambda kan. Segini itu kan seperempat lambda nih. Nah, nih jarak simpul dan saling berdekatan nih. Seperempat lambda kan. Boleh juga pakai ini, boleh juga pakai ini. Oke. Tadi lambdanya sudah kita dapatkan sehingga bisa kita tuliskan seperempat dikali lambdanya 10 kan. Kita peroleh 5/4 meter. Oke. Selesai. Kemudian yang B. Yang B adalah letak simpul keempat dari ujung terikat nih. Oke. Sebelumnya kita hapus dulu nih. Nah, ini kan bisa pakai cara manual ya. Oke. Sebentar teman-teman. Oke, santai. Orang sabar disayang Tuhan. Oke, santai ya teman. Sebentar. Oh, ini kok nggak bisa nih. Wah. Kacau. Wah, kacau nih teman-teman. Gimana cara ngapusnya nih? Oke, berhasil. Nah, di sini ditanyakan letak simpul keempat dari ujung terikat. Nah, ujung terikat itu dari mana? Ini ujung terikat ya. Ini ujung terikat. Di awal kan sudah kita bahas tadi kan. Ini ujung terikat, ini sumber getar. Ujung terikat, ini sumber getar. Sumber getar tempat kita gerakin talinya. Perut keempat. Oke, perut keempat itu di mana? Nah, ini perut 1. Sebentar. Terus dulu ya. Duh. Bikin kerjaan aja nih. Sebentar ya. Ini bikin getar, oke. Nah, kita cari tadi. Nah, apa sih ini? Oke. Oke, ini. Dah. Sebentar teman-teman, ini error nih. Dan seterusnya. Oke, baru. Wah, ini no cut nih teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kan perut keempat, simpul keempat, sorry. Simpul keempat ternyata teman-teman ya. Berarti di sini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Nah, di sini. Berarti simpul 4 nih kan. Berapa jarak simpul keempat ini dari bidang pantul? Nah, ujung terdekat itu adalah istilah lain dari bidang pantul sebenarnya. Berapa jaraknya nih? Nah, kita menggunakan cara manual saja teman-teman ya. Kita hitung seperempat. Ingat, kalau untuk yang ujung terikat dari simpul 1. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Nah, sampailah di simpul keempat. Berarti simpul keempat terletak berapa? Berapa tadi? 6/4 ya. 6/4 atau sama dengan, ini 6/4 lambda atau sama dengan berapa? 3/2 lambda sama dengan 3/2 dikali lambda tahu 10 ya. 10 berarti 15 meter ya. Dan bidang pantul. Oke. Bidang pantul. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman yang C ya. Berarti S4 ini terletak 3/2 lambda atau 15 meter dari bidang pantul. Sekarang kita jawab yang C. Oke. Yang C itu berapa sih jarak simpul keempat dari titik asal getaran? Nah, gampang aja teman-teman. Ini kan ini titik asal getaran di sini kan. Berarti segini ini berapa? Ya, ini sama aja dengan 60 dikurang ini kan teman-teman. 60 dikurang ini tadi. Nah, dikurang 15 meter. Berarti jawabannya berapa? Gampang. Berarti 60 dikurang 15 sama dengan 45 meter. Oke, berarti S4 itu 45 meter dari sumber getar. Gampang teman-teman, sumber getar. Oke, teman-teman, kita harus menggarisbawahi. Kalau teman-teman ingin menggunakan rumus, boleh-boleh saja ya teman-teman. Tapi perlu diingat nih,
rumus-rumus. Kalau misalnya kita kan menggunakan rumus nih, dapat hasilnya. Nah, itu hasil yang diperoleh itu merupakan jarak yang dihitung dari bidang pantul ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menggunakan rumus SN, PN, dapat hasil sekian begitu. Nah, itu sekiannya itu maksudnya adalah jarak simpul ataupun perut tertentu dari bidang pantul ya, bukan dari sumber getar. Nah, kalau untuk mencari jarak simpul dan perut tertentu dari sumber getar ya seperti tadi, kita harus tahu panjang keseluruhan talinya, sehingga nanti tinggal pakai cara kurang-kurang gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya gambarnya kurang presisi ya teman-teman. Kalau segini tadi 15, masa segini tadi 45, kan tidak presisi ya. Tapi ini kan ya hanya untuk latihan teman-teman. Ya kita anggap presisi lah ya. Oke, jadi begitu teman-teman pembahasan kita terkait contoh soal ini ya, tentang gelombang stasioner ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan teman-teman komen di kolom komentar.